Pernah nggak sih kalian ngerasa dunia tiba-tiba runtuh cuma gara-gara harus pisah sama kasur empuk di rumah? Bayangkan, baru saja sampai di gerbang pondok, tapi rasanya ingin langsung lari pulang. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ngobrol lagi di sini. Kali ini aku mau berbagi cerita tentang perjuangan jadi santri baru yang ngerasa nggak kerasan. Rasanya itu campur aduk banget, antara takut dan sedih. Momen saat orang tua melambaikan tangan dari kaca mobil, itu benar-benar jadi pemandangan paling menyakitkan. Rasanya kayak ditinggal di planet lain sendirian, tanpa pegangan. Hari-hari pertama itu rasanya kayak mimpi buruk yang nggak selesai-selesai, sahabat. Bangun jam 3 pagi buat antre mandi, belum lagi airnya dingin banget sampai menusuk tulang. Makan pun harus rebutan dan menu apa adanya. Jauh banget dari masakan ibu yang selalu hangat di meja makan. Setiap kali melihat tembok pesantren yang tinggi, rasanya tembok itu kayak lagi mengejek aku yang cuma bisa menangis di pojokan kamar. Bukannya fokus menghafal kitab, pikiran ini malah terbang terus ke rumah, ngebayangin lagi asyik nonton TV. Rasa sesak di dada itu benar-benar bikin aku nggak nafsu makan. Ada satu malam yang nggak akan pernah aku lupakan, waktu hujan turun deras banget di atas atap asrama. Aku duduk sendiri di tangga masjid sambil melihat rintik air. Dan tiba-tiba saja air mata ini jatuh tanpa bisa ditahan. Rasanya ingin sekali telepon ayah dan bilang kalau aku sudah nggak kuat lagi. Tolong jemput aku sekarang juga. Teman-teman sekamar sebenarnya baik, tapi rasa asing ini terlalu kuat buat dilawan sendirian. Aku sempat mikir, apa aku ini anak yang gagal karena nggak bisa betah? Perasaan bersalah itu terus menghantui, bikin hati perih karena takut mengecewakan harapan orang tua. Tapi ternyata, waktu memang obat yang paling manjur buat hati yang luka. Pelan-pelan, aku mulai sadar kalau aku nggak sendirian menghadapi badai ini. Teman-teman di sebelahku ternyata punya luka yang sama. Mereka juga sering sembunyi-sembunyi nangis di bawah selimut. Kami mulai sering berbagi cerita, ketawa bareng gara-gara hal kecil, dan saling menguatkan saat ada yang mulai melamun sedih. Suasana yang tadinya terasa mencekam, perlahan berubah jadi hangat, karena adanya rasa solidaritas sesama pejuang ilmu. Aku mulai sadar kalau setiap ujian ini sebenarnya cara Tuhan membentuk karakterku. Sekarang kalau diingat-ingat lagi, masa-masa nggak kerasan itu justru jadi kenangan yang paling manis dan bermakna. Proses pendewasaan itu memang nggak pernah instan, dan pasti butuh air mata sebagai bumbunya. Buat kalian yang mungkin sekarang lagi ngerasain posisi yang sama di pondok, percayalah kalau ini semua cuma sementara, dan kalian pasti bisa melewatinya dengan hebat. Jangan menyerah dulu ya, karena pelangi bakal muncul setelah badai ini mereda. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman serupa, yuk tulis cerita kalian di komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa!